Salam. Salam menjuah-juah membantah kerina. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita bagi kita. Di awal ibadah ini mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Warta gereja. Selamat hari Minggu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua majelis dan jemaat yang hadir pada kebaktian pagi hari ini, dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2023, dan bagi yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja dapat menghubungi sekretariat untuk dicatatkan. Warta majelis bidang umum. 1. Bidang sidang badan pekerja Majelis Runggun dilaksanakan pada hari Selasa 7 November 2023 jam 17 sampai 19 WIB secara langsung di gereja. Diharapkan kehadiran anggota BPMR. Kedua, sidang Majelis Runggun dilaksanakan pada hari Selasa 14 November 2023 jam 17 WIB secara langsung di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Majelis Runggun dan Perminggun Solo. Ketiga, rapat penyusunan program kerja tahun 2024 dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu 17 dan 18 November 2023 bertempat di Kaliurang. Sebelum pertemuan akan dilakukan persiapan penyusunan program kerja tahun 2024 dengan memakai Excel. Diharapkan masing-masing bidang membuat pertemuan evaluasi program kerja tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024. Keempat, persembahan khusus kotak ekstra untuk kesejahteraan keluarga pendeta dan peningkatan pelayanan kepada jemaat dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023, diantar ke depan dan dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan. Kelima, warta jemaat pertama tentang Pekan Kebaktian Keluarga. Pekan Kebaktian Keluarga dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023 jam 19.30 atau setelah selesai kebaktian Minggu gereja, sedangkan hari Senin
20 sampai 25 November 2023 dilakukan pada jam 19 WIB di gereja. Diharapkan kehadiran dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan dalam pekan kebaktian keluarga ini. Keenam, himbauan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk pengurusan surat pindah keanggotaan dari gereja asal ke GBKP Runggun, Yogyakarta. Demikian juga bagi anggota GBKP Runggun, Yogyakarta yang sudah berdomisili menetap di luar Yogyakarta. Hal ini dalam rangka kejelasan sistem informasi anggota jemaat dan peningkatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah GBKP. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bidang marturia. Alamat tempat kebaktian Minggu GBKP Perminggun Solo adalah di Gedung Gereja Kristen Jawa GKJ Immanuel Surakarta, Jalan Petir Gang 2 nomor 36 Ngasinan, Jebres, Surakarta. Mari kita dukung dan doakan kegiatan persekutuan di Solo. Bidang diakonia. Pertama, pemeriksaan kesehatan melalui pengecekan tensi darah dilakukan setiap hari Minggu pagi di gereja setelah pulang kebaktian. Kedua, setelah dilakukan acara penghiburan kedukaan secara langsung di gereja kepada permata kita Anita Bruce Ragih dan secara Zoom meeting kepada keluarga pada hari Rabu 1 November 2023 jam 19 WIB sehubungan Ibunda Anita Seragih Brubarus telah menghadap Tuhan beberapa hari yang lalu di kampung. Ketiga, telah dilakukan kunjungan diakonia sakit kepada Nyonya Dian Sembiring pada hari Minggu 29 Oktober 2023 di ruang konsistori di gereja. Keempat, akan dilaksanakan tambahan kantong khusus kolekte untuk kas diakonia pada tanggal 19 November 2023. Musyawarah anggota Runggun Permata GBKP Runggun Yogyakarta dilakukan pada hari Minggu 5 November 2023 jam 10.30 WIB setelah selesai kebaktian Minggu secara langsung di gereja. Adapun tugas musyawarah anggota adalah A. Mendengar, menilai dan mengesahkan. Tidak mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Runggun Permata GBKP. B. Menyusun dan menetapkan program umum Permata GBKP Runggun yang mengacu pada amanah musyawarah pelayanan Permata GBKP klasis. C. Memilih pengurus Runggun Permata GBKP. Kedua, doa pagi bersama secara Zoom meeting GBKP Runggun Yogyakarta dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 05.30 WIB dimulai pada pagi hari. Diharapkan keikutsertaan seluruh anggota jemaat dan simpatisan dalam doa pagi ini.
Bila ada hal-hal yang mau didoakan, dapat menyampaikan kepada majelis runggun atau melalui chat dalam Zoom meeting dan WA doa pagi. Ketiga, laporan dan pelaksanaan PA kategorial KAKR Permata, Mamre, Moria, Zaitun dan PJJ Sektor Galatia, Korinti, Filipi, dan GBKP Permingguan Solo dapat disampaikan pada WA Momo agar dapat dimuat dalam warta jemaat minggu paling lambat hari Sabtu jam 17 WIB. Varian Natal. Salam, kami Panitia Natal Runggun 2023 telah menyusun jadwal persembahan pujian sebagai berikut. Malam Natal 24 Desember 2023, persembahan pujian dari Permata, Mamre, dan Moria. B. Drama Permata. Natal pertama 25 Desember 2023. Persembahan pujian dari KAKR, PJJ Korinti, PJJ Filipi, dan PJJ Galatia. Drama KAKR juga pada Natal pertama 25 Desember. Natal kedua 26 Desember 2023, persembahan pujian dari Zaitun. Warta Pepulungan Jabu-Jabu ataupun PJJ Galatia, PJJ Korinti, dan PJJ Filipi dapat kita lihat di WA grup masing-masing. Warta PA kategorial juga kita boleh melihat di grup WA masing-masing. Persembahan ucapan syukur dan perpuluhan. Ada 5 keluarga persembahan ucapan syukur. Kami majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kiranya Tuhan menyertai masing-masing keluarga yang terkasih. Demikian warta gereja kita Minggu 5 November 2023. Mari kita memasuki pengantar ibadah. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita ini yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat Alfa Omega. Keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di pusat pelayanan orang tua sejahtera. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di panti asuhan Kristen Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan KJ 20 bait 1, 3, dan 4.
Bapa yang mengasihi dunia, di dalam nama putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah. Damai sejahtera bagi kita yang datang kepadanya. Amin. Invokasio terambil dari Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Dari KJ nomor 10 kita nyanyikan bait 1, 3, dan 4. Pujian atas kasih karunia Allah nanti jemaat sambut dengan menyanyikan lagu.
Allah itu mulia. Kemuliaannya nyata dalam dunia yang diciptakannya yang sungguh baik. Diciptakannya kita seturu dengan rupa dan gambarnya, agar menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Kasih Allah kepada manusia menyatakan bahwa manusia sungguh berharga di hadapannya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus mengajar untuk hidup mengasihi orang yang punya kelemahan dan kesusahan hidup. Setia bagi kita. Dalam kasih-Nya Ia menghargai kita dengan melayakkan kita untuk melakukan pekerjaan-Nya yang sungguh mulia. Mari kita memuji-Nya atas kasih dan kesetiaan-Nya dengan lagu KJ nomor 8. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Keterbatasan manusia untuk peduli bagi sesamanya, nanti kita bacakan secara responsorial. Kasih Allah menjadikan kita berharga.
Ia menciptakan kita serupa dengan segambar dengannya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapannya. Saat ini, marilah kita bersaat teduh untuk menyadari kelemahan diri kita dalam kepedulian terhadap mereka yang tinggal di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat YKPC Alpha Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS, dan Panti Asuhan Kristen PAK Gelora Kasih. Ya Tuhan, kami mengakui sering memikirkan diri sendiri, sehingga mata hati kami tertutup untuk peduli dan menolong mereka yang lemah. Kami seharusnya berguna bagi orang lain dan menjadi topangan bagi yang tidak bisa berjalan. Tangan kami seharusnya menuntun mereka yang tidak bisa bekerja. Telinga kami seharusnya mendengar mereka yang tidak bisa mendengar. Mata kami seharusnya menjadi penglihatan bagi mereka yang tidak bisa melihat. Kami menyadari tidak menjalankannya dengan sepenuh hati, ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita melakukan saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang baru kita baca. Saat teduh kita mulai. Allah memperlengkapi kita dengan pikiran dan perasaan Kristus untuk kita bagikan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasannya. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dalam menjaga hati dan ucapan. Kami belum mampu sepenuhnya mencurahkan kasih-Mu kepada mereka-mereka yang lemah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, ampuni dan perbaharulah hati kami. Marilah kita mengakui keterbatasan diri kita di dalam melakukan panggilannya. Dengan kita bernyanyi dari KJ 23, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Surga maha tinggi.
kekuatan hamba Allah. Saya memberitakan firman-Nya yang memberi kekuatan agar kita peduli bagi sesama manusia di dalam kehidupan ini. Firman-Nya berkata, sebab Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu, yaitu hukum yang memerdekakan semua orang. Mari kita puji Tuhan atas kekuatan yang Ia berikan kepada kita. Kita bernyanyi dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan 2 kali. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama terambil dari Imamat 25 ayat 35 sampai 38. Imamat 25 ayat 35 sampai 38 kami bacakan untuk kita semua. Perlakuan terhadap orang miskin.
Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Seminggu telah berlalu, banyak hal yang kami alami, dan pada hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami haus akan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, menyegarkan hidup kami. Untuk itu, Tuhan kiranya memberikan kami hikmat, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini mampu menyegarkan seluruh kehidupan kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan menuntun kami agar kami benar-benar dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami membuka hati pikiran kami agar kami dapat dibaharui oleh firman Tuhan. Inilah doa dan harapan permohonan kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita di minggu ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saudara-saudara sekalian kita bacakan secara responsoria. Kami akan membaca pada ayat yang pertama, ayat yang ganjil, dan semua jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom untuk kamu orang tua kami Zaitun, Mambre, Moria, oke, Permata. Ya. Terpuji Tuhan atas kebaikannya. Di hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus kita, ada sebuah cerita, mungkin kita sudah pernah mendengar, saya mencoba untuk mengulangi. Suatu hari, di saat kebaktian minggu seperti ini, ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Lalu pendeta bertanya kepada jemaat, "Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap menjadi orang yang Kristen sejati?" Oh, semua menjawab, "Siap, pendeta." Oke, mantap. Lalu pendeta bertanya lagi, "Apakah kita siap menjadi pelaku firman Tuhan?" "Siap, pendeta." Oh, semangat yang membara luar biasa. Lalu pendeta bertanya kembali, "Apakah kita siap memberikan hidup kita bagi orang lain?" "Oh, siap, pendeta. Tuhan Yesus saja siap memberi hidupnya untuk orang lain." Oh, mantap sekali. Lalu pendeta kembali berkata, "Saya sangat terharu dan bangga atas jawaban Bapak Ibu sebagai orang Kristen yang luar biasa." Lalu pendeta berkata, "Hari ini ada seorang jemaat kita yang sedang menanti bantuan kita di rumah sakit, membutuhkan 1 ginjal. Apakah bersedia?" Kira-kira apa jawabannya? Dengan jawaban yang pertama, "Oh, pendeta, kami bersedia." Yang pertama, ketika ditanya soal ginjal, "Bersedia, pendeta." Lalu pendeta bilang apa? "Oh, tidak. Saya akan mencoba menunjuk, tapi tidak dengan tangan saya sendiri." Pendeta mengambil 1 bulu ayam. Mungkin kamu sudah pernah dengar ceritanya. Lalu pendeta berkata, "Ini bulu ayam yang sangat ringan, bisa terbang kemana-mana. Ketika saya tiup bulu ayam ini, siapa yang jatuh kepada siapa ini bulu ayam, dialah yang akan rela memberikan ginjalnya." Wah, jemaat mulai gelisah. Jangan-jangan aku, janganlah. Yang penting dia, yang penting bukan aku. Lalu pendeta mulai meniupkan bulu ayamnya. Oh, terbanglah bulu ayam. Mulai lari ke sana kemari, semua mata memandang bulu ayam. Dengan pikiran takut akan jatuh kepada dirinya. Pertama bulu ayam mendekati seorang Moria. Lalu Moria tidak habis akal. "Jangan aku Tuhan, anakku masih kecil. Suamiku pun harus diurus. Jangan aku Tuhan." Bulu ayam semakin mendekat. Tetapi memang Moria ini selalu punya akal ya, untuk mencari jalan keluar. Ketika bulu ayam sudah dekat, apa yang dilakukan oleh Moria? Oh, dia ambil kipasnya. Panas, terbang lagi bulu ayamnya. Oh, Moria berkata, "Aman, tidak jatuh di aku." Oh, terbang lagi bulu ayamnya ke Mambre. Mambre semakin takut. "Tuhan, janganlah aku."
Anak-anakku masih butuh biaya sekolah. Kalau ginjalku diambil, aku tidak bisa bekerja secara efektif. Janganlah aku Tuhan. Bulu ayam semakin mendekat. Mamre juga tidak habis akal. Lalu dia apa? Mamre dengan pintarnya. Pura-pura lah dia. Wacim! Terbang lagi bulu ayamnya. Lalu bulu ayam kembali terbang menuju salah seorang pertua diaken. Wah, ini lebih menantang ini. Lalu ternyata pertua diaken juga dalam hatinya, Tuhan, aku memang melayani kamu Tuhan. Tapi aku belum siap loh kasih ginjalku sama orang. Janganlah ya, kasihanlah aku. Jangan Tuhan. Lalu ternyata pertua diaken ini pun tidak habis akal. Pura-pura mengelap keringat, diambillah sapu tangannya. Terbang lagi bulu ayamnya. Akhirnya bulu ayam itu terbang lagi ke seorang permata. Wah, permata lebih banyak lagi akalnya untuk menghindari masalah. Lalu permata, tenang saja, pasti tidak akan jatuh bulu ayamnya kepadaku, karena aku punya banyak akal. Lalu datang seorang permata. Ketika bulu ayam tiba di dekatnya, dia mencoba. Akhirnya bulu ayamnya pun terbang lagi. Yang terakhir ditujunya adalah Zaitun. Kira-kira Zaitun punya tenaga enggak untuk meniupnya kembali? Datanglah kepada seorang Zaitun yang sudah sangat tua. Dia tidak punya kekuatan untuk meniup. Dia tidak punya kekuatan untuk bilang wayam. Lalu bulu ayamnya semakin dekat. Semakin dekat. Tapi Zaitun pun berpikir, Tuhan, aku pun sebenarnya tidak rela ginjalku diambil. Tapi apa cara yang harus kubuat supaya bulu ayam ini tidak jatuh di aku? Akhirnya dia mencoba meniup, tapi sayangnya tiupannya sudah lemah. Akhirnya jatuhlah di Zaitun. Lalu pendeta berkata, tepuk tangan saudara-saudara. Ternyata ada seorang Zaitun yang rela memberikan ginjalnya kepada saudara kita hari ini. Bapak, apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak bersuka cita memberikan ginjal? Si Zaitun menjawab, apa boleh buat pendeta? Toh saya tidak sanggup untuk menghindari bulu ayamnya. Tetapi jawaban Zaitun mengatakan yang terakhir, aku ini hidup tidak lama lagi. Apa yang bisa aku lakukan akan kuusahakan untuk yang terbaik, pendeta. Tepuk tangan dulu untuk Zaitun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini menggambarkan bahwa kita dengan mudahnya menggembar-gemborkan, kita dengan mudahnya mengatakan, oh Tuhan, kami siap membantu, kami siap menjadi orang Kristen yang sejati, kami siap menjadi orang yang beriman. Tapi iman kita tidak sekuat, tidak setangguh iman dari Zaitun tadi. Kita hanya mampu mengatakan dengan semangat, mau melayani, mau berdiakonia, mau. Jawaban mau dan mau dan mau. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Kita hanya mampu berkata-kata, oke, mari teman-teman, mari saudara-saudara kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana, iya. Tapi ketika disuruh untuk memberikan materi, kita berpikir, aku peman sampaten. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata kebanyakan kita hanya omong doang. Kalau sudah sampai pada tindakan, semua lari dari kenyataan. Lalu, bagaimanakah seharusnya yang kita lakukan kepada orang lain sebagai pembuktian bahwa kekristenan kita bukan kaleng-kaleng? Yang pertama, dalam bacaan kita dalam kitab Imamat dikatakan bahwa apa yang kamu harus lakukan
Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kitab Imamat bagaimana perlakuan kita terhadap orang miskin. Bisa jadi kita menambahkan di sini bukan hanya sekedar orang miskin, tetapi bisa jadi orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Bukan hanya kepada orang miskin, tetapi kepada orang yang lemah. Bagaimana cara kita? Yang pertama dikatakan bahwa jika ada saudara yang jatuh miskin, maka kita harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya dapat bertahan. Artinya kita harus menolong saudara kita yang dalam kesusahan, bukan malah meninggalkannya semakin menderita. Yang kedua, jangan meminta bunga atas pinjaman, janganlah memberi makanan sisa. Artinya jika mereka sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan dasar primer, jangan meminta bunga yang akan menambah bebannya. Jikalau itu terjadi, itu bukanlah menolong, tetapi itu namanya berbisnis. Itu bukan menolong, tapi itu berbisnis. Perlu diingat bahwa kita garis bawahi untuk kebutuhan dasar, makan, pendidikan, kehidupan, itu kita harus membantu orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau untuk yang lainnya, ya kita tidak tahu. Mungkin ada orang meminjam uang untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, untuk membeli tanah, menambah investasinya. Ya itu kalau menurutku sih wajar-wajar aja kita kasih bunga. Kasih bunga aja langsung 50%. Bercanda ya. Itu kan bukan untuk dasar ya. Itu hanya untuk sebagai bentuk menambah kemewahan hidup. Bukan kebutuhan dasar. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar kita wajib membantu mereka tanpa membuat bunga. Nah, tapi kadang-kadang masalahnya yang dikasih pinjaman ini pun tidak sadar. Tidak berterima kasih. Itu kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Artinya menolong itu benar-benar memberikan apa yang menjadi dasar kebutuhannya yang tidak harus dibantu supaya dia bisa bertahan. Kita sebagai orang Kristen yang sejati, jangan biasakan SMS. Kan tahu kan SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang susah. Jangan biasakan itu. Karena itu akan sebenarnya mengganggu kehidupan kita. Jika orang susah, kita harus merasa susah. Jangan senang melihat orang susah. Lalu jika kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes dalam perjalanannya menuju Bait Allah, dikatakan di sini ada seorang yang miskin, yang lumpuh sejak lahir, sedang meminta sedekah di depan pintu gerbang menuju Bait Allah. Dan dia meminta kepada siapa saja yang lewat untuk bisa bertahan hidup. Petrus dan Yohanes menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami, lihatlah." Artinya melihat di sini menggunakan mata yang sesungguhnya mata itu dipakai untuk memahami, bukan hanya sekedar melihat, tetapi untuk memahami. Lihatlah kepada kami. Lalu kemudian orang lumpuh itu melihat dengan tatapan penuh harapan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan dari Yohanes. Kemudian Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan memegang tangan orang itu, membantu berdiri. Seketika itu juga kaki dan mata kaki orang itu kuat. Dan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, melompat-lompat dan memuji Tuhan dan mengikut mereka masuk ke dalam Bait Allah. Coba kita bayangkan ketika kita berada di posisi orang lumpuh ini, apa yang akan kita lakukan ketika orang membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang pertama yang harus kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka meminta menatap. Tataplah aku. Sekarang mari saudara-saudara tatap dulu kiri kanan kita. Tatap matanya, jangan tatap rambutnya. Matanya ditatap. Apakah kamu sanggup menatap matanya? Karena biasanya kita tidak sanggup menatap mata orang lain karena matanya itu akan terpancar sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sudah kamu tatap? Apa kelihatan di matanya? Ya bola mata ya.
Nggak mungkin langsung kelihatan uang, nggak mungkin kelihatan langsung emas di situ ya. Itu hanya tetap bola mata yang kita lihat. Tetapi ketika kita melihat matanya, ada sesuatu hal yang bisa kita lihat yang langsung bekerja dari hati. Ketika Petrus mengatakan, tataplah kami. Lalu orang itu menatap, maka timbullah rasa kasihan, rasa belas kasihan dan empati sebagai dasar kita untuk menolong. Tanpa adanya rasa belas kasih dan empati, kita tidak akan bisa menolong orang lain. Kenapa kita perlu menatap? Tatapan itu menimbulkan empati yang dalam. Ketika orang menangis, kalau kita tidak menatap matanya, kita tidak tahu betapa sedihnya dia. Tapi ketika kita menatap dia, tanpa dia berkata, aku sangat penuh dengan beban, kita tahu dia sangat terpuruk. Lalu Petrus melakukan itu dengan tatapan. Lalu Petrus juga mengatakan bahwa dengan tatapan itu, antara Petrus dan antara orang lumpuh itu bisa terkoneksi. Ada langsung koneksi yang terjalin bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini dan apa yang harus diberikan oleh Petrus. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Petrus? Kejujuran. Petrus sangat jujur. Jujur berkata bahwa dia tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Apa yang ada padaku akan kuberikan padamu. Bisa kita kaitkan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Katanya, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Petrus jujur bahwa aku tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kupunya dapat kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus punya? Yang Petrus punya adalah keyakinan dan iman percaya kepada Kristus, dan dengan imannya itu Petrus mampu membantu orang lumpuh itu berjalan kembali. Petrus tidak punya emas dan perak, tetapi Petrus punya keyakinan dan iman untuk dapat membantu orang lain. Dari keyakinan Petrus bahwa Petrus punya kemampuan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang itu, bukan apa yang diinginkannya. Nah, pada saat itu orang yang lumpuh itu meminta sedekah, berarti dalam bentuk materi. Lalu Petrus datang, dia tidak memberikan uang karena Petrus tahu yang dia butuhkan bukan uang. Yang Petrus tahu dia butuhkan adalah kesembuhan. Lalu Petrus memberikan apa yang dia butuhkan. Terkadang itu juga menentukan cara kita memberi kepada orang lain. Apakah kita memberikan apa yang dibutuhkan ataukah apa yang dia inginkan? Lalu tindakan Petrus itu didasari oleh kuasa Yesus Kristus, sehingga apa yang dia perbuat memberikan hasil yang baik. Nah, di ayat terakhir dikatakan oleh Petrus bahwa katanya di ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Itu menunjukkan suatu kuasa Tuhan yang bekerja dari tangan Petrus. Dan seperti di kitab Imamat juga tadi dikatakan bahwa kenapa kamu harus bertindak seperti itu kepada orang miskin? Karena kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Artinya dari 2 ayat ini kita bisa melihat melakukan kebaikan itu dasarnya adalah karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dalam kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita memberi dengan apa yang ada pada kita, atau memberi dengan apa yang tidak ada pada kita? Dinina kalak karo pelit litna, silalit epe pelit litna. Oh nak, pinjamlah dulu uang butuh kali aku, supaya aku dilihat orang yang bermurah hati. Di saat uangku pun tidak ada, maka aku berusaha memberikan sesuatu yang tidak ada padaku untuk menunjukkan bahwa aku orang yang murah hati. Apakah kita masih begitu?
Ya mudah-mudahan Runggun Jogja ini tidak begitu. Kita memberi itu memang benar-benar apa yang bisa kita berikan. Lalu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendukung, menyokong orang lain. Orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang membutuhkan. Bukan karena saudara kita, bukan karena satu gereja kita, bukan karena satu suku kita, bukan karena satu circle kita, bukan karena satu frekuensi kita, tetapi kita memberi kepada dia karena dia adalah saudara kita dalam Kristus. Jadi kita membantu jangan gara-gara dia satu circle. Ini untuk mungkin bagi permata-permata yang datang merantau, ini circle-nya sangat kuat ini. Frekuensinya sangat kuat. Kalau kamu satu frekuensi sama aku, oke, mari silahkan masuk sini. Tapi kalau kamu tidak satu frekuensi, no, tidak ada celah. Jangan. Kita di sini adalah semua saudara. Saling membantu tanpa melihat suku, tanpa melihat beru, tanpa melihat marga, tanpa melihat latar belakang orang kaya atau orang miskin, tanpa melihat kamu kuliah di mana, di UGM, di UNE atau di mana, tanpa melihat jabatan, kamu itu jabatan tinggi atau enggak, semua kita harus saling membantu. Yang kedua, ketika orang meminjam uang kepada kita, kita memberi tanpa dengan bunga. Nah, jangan kita memberi pinjaman dengan memberikan bunga yang besar dengan alasan aku juga butuh uang. Tapi terkadang seperti yang saya sampaikan dari awal, terkadang orang yang minjam uang ini pun ada sedikit susahnya. Adinina lagu Plato, pernah kamu dengar lagu Plato ya? Aku senang kali dengan lagu Plato. Labo dali rutang, tapi ingat gak Larissa. Nina. Makanya akhirnya orang yang mau ngutang pun ini sebenarnya nggak ini juga ya, nggak ada etika kadang-kadang. Makanya kita susah untuk memberi pinjaman kepada orang lain. Kata Plato kan apa katanya? Adi jumpa aku raskena, nggo biaran aku Nina. Biaran aku jumpa raskena asangken, kena jumpa rasaku. Aduh lupa aku langsung. Ya. Labo dali rutang barenda pe teman maka ku bere perban go keteuga nanamna. Artinya dia juga memberi karena tahu rasanya ya. Tapi terkadang orang yang meminjam ini pun tidak sadar diri. Bahkan ketika meminta tangannya di bawah, ketika sudah ditagih, dia seperti seolah-olah yang tidak punya hutang. Jadi pada akhirnya, pendeta beri pinjaman atau enggak? Ya tergantung kamu lah. Jangan lagi tanya. Karena zaman sekarang ini orang meminjam pun memang enggak ada etika gitu. Udah tahu dikasihani, tapi tidak beretika juga. Nah, tapi terkadang firman Tuhan mengatakan kepada kita jangan dikasih bunga, dikasih pinjam kepada saudaramu. Tapi memang dunia sekarang semakin banyak perubahan. Lalu yang ketiga, mari kita belajar menatap orang-orang di sekitar kita sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan. Tatap bukan asal melihat, tetapi benar-benar melihat secara mendalam. Orang tua harus menatap mata anaknya supaya dia tahu apa kebutuhan anaknya. Anak juga menatap mata orang tuanya supaya dia tahu apa perasaan orang tuanya. Tanpa ada tatapan tidak akan bisa. Kenapa kita begitu sulit memahami kebutuhan orang lain? Karena kita tidak pernah mencoba menatap teman kita dengan penuh seksama. Mata kita hanya sekedar lewat lihat, oke, sudah lihat. Kita tidak pernah bisa melihat mereka secara mendalam. Kenapa suami tidak bisa memahami istrinya? Karena dia tidak mencoba menatap mata istrinya. Kenapa istri tidak bisa memahami kebutuhan suaminya? Karena istri pun tidak pernah mencoba menatap mata suaminya. Coba saling menatap terus. Apa yang terjadi? Akan jatuh cinta kembali. Benar? Kira-kira Memre? Kalau kamu tatap mata Moriandu, jatuh cinta atau hilang cintanya? Maun-maun. Kadang terlalu tatap pun matanya jadi takut ya. Apalagi kalau mata Moria itu kalau sudah menatap itu lebih garang daripada seorang harimau. Makanya Nara selalu bilang, aduh kalau kamu sudah tatap aku, nggak tahu lagi aku berbuat apapun katanya. Kenapa? Ngelihat tatapan mata itu pun aku sudah keok katanya.
Apalagi tatapan buru ginting katanya. Yes. Tatapan buru ginting tajam tapi menghanyutkan. Ya, laung aku ngatakan ce, ai naras ku ngatakan ca. Biasanya buru ginting lah bopang yang mujikan bana. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menatap, maka kita akan tahu, paham apa yang dia butuhkan. Tatapan itu sangat penting. Yang keempat, jujur. Kita harus jujur atas kemampuan kita. Jika kita tidak bisa, katakanlah tidak. Jika kita bisa, katakan ya. Jangan berusaha memberi sesuatu yang tidak bisa kita beri. Karena kalau dipaksa, kita yang akan menjadi rugi. Sekarang kira-kira apa yang kamu bisa beri ke sebelah du? Coba, mana tahu ada permen du atau uang du, silahkan beri. Bisa nggak kira-kira? Ada nggak yang kamu berani ngasihkan uang ke sebelah du sekarang? Ada? Berat ya? Berat. Uang pendeta. Carinya itu capek loh ya. Kira-kira ada nggak yang bisa kamu beri? Atau permen yang kamu bawa dari rumah, bisa nggak kamu berikan? Ada nggak? Ada nggak yang sebelahnya memberi? Ada? Oh, langsung memberi permen. Iya. Nah, itu kan uang keluar ya. Kalau kamu memberi permen ada uang keluar kan? Sekarang kira-kira kalau kita memberi yang tidak punya uang keluar, apa kira-kira? Oke, silahkan berikan ke kiri kanan do. Terkadang kita memaksa diri kita memberikan apa yang tidak ada pada diri kita, yang akan membuat kita capek sendiri. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita berikan dari diri kita. Contohnya, yang tidak punya uang keluar, kamu senyum sama orang, bayar enggak? Enggak ya? Kamu ketawa sama orang, bayar enggak? Enggak. Kalau kamu sentuh orang pundaknya sebagai tanda perhatian, bayar enggak? Malah dia bersyukur, oh ada yang peduli sama aku. Kalau kamu peluk orang lain sebagai tanda kasih, itu bayar enggak? Enggak. Lalu kenapa hal-hal yang tidak bayar itu kita sangat sulit melakukannya? Padahal tidak punya uang keluar. Cukup dengan kasih senyuman, tatapan yang menyejukkan. Jangan pula, aku kadang lihat orang kan, sering aku jumpa itu, kalau jumpa sama orang baru, tatapan matanya sama aku gini. Takut. Orang pun gak nyaman. Coba orang datang, hari, gitu kan. Orang kan senang, oh ada kenyamanan di dalam hati. Nah mungkin itu yang perlu kita tingkatkan. Apalagi kan di Jogja ini adalah lebih banyak orang perantauan. Terkadang orang perantauan ini kaget-kaget ketika datang satu tempat. Kalau di kampung kan biasa, Dek, Kila, Mama, Mami, Kakak, Agi, Kakak, iya Bang, ya Krina lah. Sampai di Jogja ini. Kira-kira apa yang terjadi? Pada minggat, itu yang dibutuhkan. Kita membutuhkan suatu sentuhan hangat, kasih, pelukan, senyuman. Itu adalah pemberian tanpa bayaran. Itu adalah salah satu kita menolong orang lain untuk bisa tetap merasakan kasih Tuhan. Yang kelima, apapun yang kamu beri harus berdasarkan iman, percaya dan kasih. Tanpa dasar itu semua yang kita berikan akan sia-sia. Seperti kata Rasul Paulus, sekalipun aku dapat memberikan, jika aku tak punya kasih, maka semuanya itu sia-sia. Bisa saja kita memberikan uang yang banyak untuk anak kita, bisa saja kita memberikan banyak materi atau bantuan untuk orang lain. Tapi jika itu tanpa kasih, maka pemberian kita tidak akan berguna bagi orang lain. Salah satu dasar Petrus ketika dia menatap dan membantu orang lumpuh berjalan kembali, itu adalah punya energi kasih di situ. Kasih yang bekerja di situ. Sehingga terkoneksi antara mereka dan menguatkan orang yang lumpuh itu. Kita butuh koneksi kasih, bukan koneksi uang. Bagi kamu anak permata yang mungkin
punya kiriman terbatas dari kampung. Jika kamu tidak bisa membantu temanmu dengan uang, setidaknya kamu bisa membantu dengan motivasi. Jika kamu tidak bisa membantu temanmu dengan kata-kata, setidaknya kamu bisa membantu temanmu dengan pelukan yang menguatkan dia. Begitu juga dengan kita orang tua di sini. Jika kita tidak bisa membantu anak-anak permata kita dengan materi, setidaknya dengan perhatian kita, kita bisa menolong mereka untuk tetap bertahan di GBKP Jogja ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Jika kita tidak bisa memberikan materi, setidaknya kita punya tanggung jawab untuk mendoakan teman kita. Pendeta, mendoakan orang lain, mendoakan diriku sendiri pun aku tak ingat. Nah, gawat. Ya, kita harus melihat itu. Kita harus menjadikan itu sebagai dasar kekuatan untuk kita menolong dengan apa yang kita punya. Minggu ini disebut sebagai Minggu Penjemaatan Unit PPOS, Pak Gelora Kasih, dan YKPD Alpha Omega. Kami pernah tinggal di 3 unit ini selama 1 bulan waktu magang sebagai pikaris. Yang kami kerjakan adalah bangun pagi jam 5, membantu orang tua di PPOS itu untuk mandi. Sentabi kami, lidjah orang tua kita, ada yang masih kuat, ada yang memang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami itu tugasnya untuk memandikan mereka. Terkadang bangun pagi, pampers itu sudah penuh dengan sesuatu yang baunya tidak enak. Itu yang harus dielap, itu yang harus dicuci. Di Alpha Omega, terkadang orang melihat bahwa dengan situasi anak-anak kita di Alpha Omega, dengan bagaimana mereka yang tidak sanggup memasukkan makanannya sendiri ke mulutnya, itu yang harus dilayani. Lalu dalam hal apa kita harus membantu mereka? GBKP punya banyak unit-unit pelayanan, PPOS, Pak Gelora Kasih, Alpha Omega, itu semua membutuhkan dukungan kita, bukan hanya materi tapi dukungan moral juga. Tapi materi juga sangat membantu mereka. Tetapi terkadang kita merasa, oh banyak kok orang yang membantu ya, ngapainlah aku membantu. Kalau kita kasih atau 100.000 1 bulan, bahkan 50.000 itu sangat membantu. 50.000 aja 1 bulan itu bisa memberikan mereka sesuatu yang berharga. Bukan memberi dengan banyak, tetapi benar-benar memberi dengan apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan. Kalau dulu kami di jemaat di Lima Mungkur, kami itu selalu berusaha untuk memberi ke sana bukan dalam bentuk uang. Misalnya kalau jemaat kita punya pisang atau punya singkong, mari kita kumpulkan itu, kita berikan supaya itu bisa menjadi snack mereka. Jadi nggak harus uang. Kita membantu orang nggak harus uang, tetapi bisa membantu dari hal-hal yang lain. PPOS Alpha Omega dan Gelora Kasih adalah unit yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita, dukungan kita sebagai anggota GBKP. Jangan sampai gereja-gereja yang di luar GBKP yang lebih banyak dukungannya daripada kita sebagai anggota GBKP. Karena itu adalah milik kita. Itu sebagai gambaran pelayanan kita GBKP. Lalu itulah yang menjadi tugas kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk mengingat unit-unit GBKP ini. Oke, ada sebuah gambar, mungkin bisa dimunculkan. Oke. Kalau kamu tahu, mungkin ini hanya gambar biasa. Tapi ini mungkin beberapa mahasiswa tahu ya, apa arti dari gambar ini. Gambar ini menggambarkan dengan istilah itu bystander effect. Bystander effect itu yang terjadi sekarang ini. Bystander effect itu adalah ketika melihat orang perlu bantuan, ketika orang banyak di situ, maka setiap orang akan berpikir, ada kok yang akan membantu, yang lain akan membantu, yang lain akan membantu, dia akan dibantu yang lain, ada yang akan membantu. Pada akhirnya 1 orang pun tidak membantu. Ketika hanya 1 orang di situ, pasti yang 1 itu akan membantu karena hanya dia sendiri. Tapi ketika banyak orang yang di situ, maka semua orang akan berpikir ada yang akan membantu. Begitulah kehidupan kita saat ini.
Ketika ada saudara kita yang susah, ketika itu diberikan kepada jemaat, ayo jemaat GBKP Jogja kita akan membantu, maka semua akan mulai berpikir, ada kok yang si anu, ada kok yang itu, ada yang ini, akhirnya tidak mengambil bagian. Tapi coba, oke, keluarga Bapak Sianu, kamu membantu keluarga ini, pasti akan ditanggung jawabi. Ini yang terjadi sekarang di dunia ini. Bystander effect ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Begitu pula dengan unit-unit pelayanan GBKP. Loh, ada kok yang orang berkompeten di sana yang membantu. Ngapain kami membantu? Pada akhirnya karena semua orang berpikir ada yang membantu, pada akhirnya tidak ada lagi yang membantu. Kita pun di sini begitu. Mari kita mencoba menghindari bystander effect ini. Jangan memikirkan, oh ada kok yang membantu, ada kok yang membantu. Tapi berlomba-lombalah untuk membantu. Berlomba-lombalah untuk memberi. Jangan tunggu orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk tidak menunggu orang lain ketika kita membantu. Kita tidak menunggu kita kaya untuk membantu, tetapi membantu menolong orang lain dengan secara cepat dan apa yang ada pada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami terima. Mampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Dari semua yang apapun yang kami lakukan itu, biarlah semua berdasarkan kasih dan firman Tuhan. Sehingga perbuatan dan apapun itu benar-benar berguna dan benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang kami bantu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengakukan iman percaya kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Penguasa Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan turun ke dalam kerajaan maut, ada yang ketiga pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, ampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang mari kita dengarkan sebuah persembahan pujian dari pengurus Permata.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik baginya. Melalui persembahan ini kita sudah mengambil bagian menolong mereka yang lemah. Firman Allah yang menjadi dasar persembahan syukur kita diangkat dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kecapi
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemberian-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan bagi kami kesehatan, kekuatan, sukacita untuk mendukung kami dalam setiap aktivitas dan tindakan-tindakan yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Pemberian yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami tak dapat kami balas kepadamu, namun kami percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkatilah persembahan yang telah kami persembahkan ini Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ini benar-benar dapat dipakai, digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami dapat kami pakaikan dengan baik. Dan biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan memampukan kami mengelola pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, gereja GBKP Yogyakarta ini. Tuhan senantiasa memberkati gereja ini, agar selalu gereja ini dapat menjadi terang yang bersinar di antara lingkungan di mana gereja Tuhan ini berada. Biarlah kehadiran GBKP Jogja ini menjadi berkat dan dapat juga menjadi saluran sukacita bagi orang-orang di sekitar gereja ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa semua jemaat Tuhan yang telah tergabung dalam gereja GBKP Yogyakarta ini juga Tuhan berkati mereka, seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha yang mereka lakukan, dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja GPKP Jogja ini. Biarlah Bapa melalui jemaat Tuhan di sini juga, orang-orang di sekitar sini juga merasakan bahwa mereka juga merasakan bantuan yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk dukungan-dukungan dari gereja ini juga Tuhan menunjukkan bagi orang-orang di sekitar ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan berat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, baik bergumul dalam kesehatan, bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam keluarga, bergumul dalam banyak hal pekerjaan. Tuhan kiranya menuntun mereka. Atau bagi anak-anak Tuhan yang bergumul dengan tugas-tugas dalam perkuliahan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan yang memberikan mereka sesuatu yang dapat meningkatkan kembali semangat kehidupan. Biarlah apa yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini memampukan mereka untuk selalu bersyukur dalam segala situasi yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga melindungi kami, sehingga apapun persoalan-persoalan dalam kehidupan kami dapat kami lewati, dan kami juga dapat menjadi saluran berkat, membantu orang-orang di sekitar kami dengan apa yang kami punya, karena itu akan menumbuhkan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November ini. Tuhan berkati mereka semua dalam pertambahan usia mereka. Sukacita yang mereka terima, biarlah sukacita itu memampukan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dalam kehidupan mereka, terkhususnya secara iman, keyakinan mereka kepada Tuhan tidak hanya bertambah di dalam angka, tetapi bertambah dalam kualitas iman mereka semua. Tuhan memampukan mereka untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa menikmati pemberian Tuhan, sehingga dari mereka menikmati kehidupan mereka, mereka juga bisa tetap bersyukur kepadamu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur, keluarga Bapak Jekonia. Tuhan berkati, sehingga apapun yang dikerjakan dalam keluarga ini, apapun yang direncanakan, apapun yang mereka harapkan, Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga ini. Berikan keluarga ini
sukacita yang luar biasa, keluarga yang dimampukan untuk menjadi berkat. Dan biarlah kiranya keluarga ini tetap merasakan kasih Tuhan, dan keluarga ini tetap diberkati. Berkati juga jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Kiranya melalui persembahan persepuluhan ini juga dapat mendukung segala program-program gereja GBKP Yogyakarta ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan dengan hati yang bersuka, Tuhan kiranya yang memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan limpahkan rezeki, Tuhan berikan kuat, berikan sehat kepada mereka, sehingga kehidupan mereka juga tetap bersinar sebagaimana Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini kepada semua serayan Tuhan, pertua diaken, emeritus di gereja GBKP Jogja ini. Mampukan semua serayandu ini Tuhan untuk tetap melayani, mengayomi jemaat di sini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan berikan juga mereka rezeki, sehingga melalui itu mereka tetap mampu bersukacita untuk melayani semua jemaat Tuhan beserta dengan keluarga. Tuhan tetap lindungi. Begitu juga secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami yang melayani di gereja GBKP Jogja ini, pendeta kami Buru Tarigan dan bersama Naras dan anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga dari itu Tuhan, pendeta kami dapat melayani semua jemaat Tuhan di tempat ini, mengayomi, merangkul semua jemaat di tempat ini dengan penuh kasih. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi pendeta kami ini, begitu juga pendeta kami juga akan mengasihi kami semua di Yogyakarta ini. Tuhan kiranya menambahkan rezeki kepada keluarga pendeta kami, sehingga dari rezeki yang Tuhan berikan, dia juga mampu tetap bersyukur untuk dapat menjalani kehidupannya dan melakukan segala sesuatu dengan bersukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua pengurus kategorial Permata, Moria, Mamre, Zaitun, KKR, begitu juga dengan semua pengurus perpulungan Jabu-Jabu. Tuhan memampukan mereka untuk tetap bisa bekerja sama dengan semua majelis runggun GBKP Jogja ini, dan bekerja sama dengan anggota perpulungan, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam kategorial, dalam PJJ, semua itu untuk kebaikan bersama. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga melalui tugas-tugas mereka, mereka tetap bersyukur bahwa apapun yang mereka kerjakan itu bukan menambah beban mereka, tetapi menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan anak-anak kami Permata yang dilakukan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati musyawarah anggota Permata, sehingga apapun yang diharapkan, direncanakan, semua dapat berjalan dengan baik. Semua pengurus dan semua anggota juga Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk mereka untuk bisa bekerja bersama-sama untuk dapat menyelesaikan tugas ini dan dapat juga melakukan yang terbaik untuk kebaikan gereja GBKP Yogyakarta ini. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun 2024 beserta juga dengan pemilihan pertua diaken tahun 2024. Tuhan berkati semua rencana kegiatan ini agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami dapat memilih pemimpin kami baik dalam negara, bangsa dan negara kami, baik dalam gereja kami, agar pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan betul-betul mampu memimpin kami dengan baik, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan untuk kebaikan bersama. Kiranya Tuhan segala sesuatu yang direncanakan, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, Tuhan berkati semua agar berjalan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam kebaktian kami ini, baik song leader, organis, kolektan, semuanya yang sudah mengambil bagian untuk kebaikan perjalannya kebaktian ini. Tuhan memberkati mereka, melimpahkan segala berkat kepada mereka, sehingga mereka tetap memakai diri mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala pemberian Tuhan. Mampukan kami juga untuk memberi dengan apa yang ada pada kami, agar kami mampu menatap orang-orang di sekitar kami, menatap dengan mata kami, begitu juga menatap dengan hati kami, agar apapun yang kami lakukan tidak sia-sia dan semua menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa dan pengharapan kami. Di atas semua doa kami ini, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat daripadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan sampai kepada tekad kita. Seperti Allah telah memelihara engkau dengan kasih, bagaimanakah engkau menyatakan kasih Allah bagi mereka berkebutuhan khusus, termasuk yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega? Ya Tuhan, kami berjanji untuk ikut mengambil bagian dalam memberdayakan saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega. Seperti Allah memelihara dan menuntun hidup orang tua yang lanjut usia, bagaimanakah kita mengasihi mereka yang dilayani di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera? Ya Tuhan, kami berjanji mengambil bagian dalam mengasihi hidup orang tua kami dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Allah memelihara anak-anaknya, bagaimana kita ambil bagian dalam memelihara anak-anak yang dilayani di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih? Ya Tuhan, kami berjanji akan mengasihi dan memperdulikan anak-anak-Mu yang tidak merasakan kasih sayang orang tua mereka. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, marilah kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa dengan seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPC, GBKP Alpomega, PPOS dan Pak Gelora Kasih, serta setiap orang yang lemah yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Ibadah pagi kita boleh berjalan dengan baik. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa dan mengucap syukur. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita bersalam-salaman. Kita berikan salam Kristus, senyum Kristus kepada teman-teman kita. Mari kita lanjutkan acara kita. Kita menyampaikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang pada hari ini ada 7 orang. Dan bagi saudara-saudari yang belum tercatat di lembar Momo, yang berulang tahun dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November, kami mengharapkan supaya berdiri di tempat masing-masing. Yang pertama Pertua Andreasta Meliala, Bapak Gebi, barangkali belum hadir. Kedua, orang tua Bapak Alan Bangun. Bapak Alan Bangun, mari berdiri kami di tempat duduk. Ketiga, anak kami Histiorida Beru Tarigan. Keempat, Pri Okla Ginting. Kelima, Kevin Fadila Tarigan. Anak kami Kevin Fadila Tarigan. Keenam, Huli Karina Beruplawi, barangkali nggak hadir. Ketujuh, Sherin Nelvia Beru Tarigan. Mari berdiri kami
masing-masing. Kayaknya nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Mari aku panjang umurnya. Si tertulis atau la tertulis, kami semuanya jemaat menyampaikan selamat ulang tahun, panjang umur dan sukses dalam kehidupan Tuhan Yesus menyertai. Dan kita lanjutkan untuk perkenalan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin baru pertama kali ini kita bersama-sama bergereja di Runggun, Yogyakarta. Mari datang ke depan untuk memperkenalkan diri. Mari, sinan kiri kanan ta, lit ngendi ya teman ta simbaru. Enda bangku kelima kuaka baru iya aku ya. Baru? Oh enggak baru. Mari kita lihat. Lihat dengan si darat teman-teman ta. Gua kap endah. Mari. Perkenalkan dulu jangan kita. Kayak bergaduh, kayak tujuh ujok. Mari. Bujur, salam selamat minggu Man Banta Krina. Jenda petandakan kami, diri kami Man Bandu Krina. Pertama lebih meriah ukurku secara pribadi. Endam kedua kali kan aku petandakan gereja enda. Pertama barina tahun 1950 sada. Dari 2020 berarti 32 tahun selewat. Aku depan enda. Enda di sisa dengar. Enda ngutelu kami depan. Jadi petandakan kami, diri kami Man Bandu, gelarku Amanta Sembering Pelawi Bere Pranginangi Suka Tendel, kuta kemulihan ibas kuta buluh Simolenari, ingan kami Tading i Bekasi, kami ibas Runggun Geraha Harapan Bekasi Nari. Sebelah kananku Pernanden di rumah, gelarna Hartati Buru Prangin Angin, Bere Sembiring, Seri Kuta kemulihan kami, Ikuta Buluh Narikang, anak Sintua, Ijenda kuliah, di rumah panggilan aban kami Kepin, di Ijenda sesuai rasa akte lahirna Pinsen Nina. Jadi enda anak i tengah jabu Sintua, anak ibrekan di Bataman kami, dua. Vincent Sintua, Singuda, di Lakikang, Tading i Bekasi. Jadi tujuan kami ku Jenda, ya tedahate, lah boleh rencana aturna minggu silewat, tapi li kendala li RPL Mambre klasis sangat sindai i Cikarang jumpa kang kami rasenaras pendeta ijah. Maka itunda i Gundari Iban. Jadi kami ikut pelayanan ibas Mambre klasis, aku sebagai kabit koinonia. Jadi endam pertandaan diri kami Man Bandu Krina, bujur as mujua-jua. Bujur, mari saya berikan aplaus manturang raseninata. Bujur, lendalit kenang-kenangan tandana laduras kita berkembang di Yogyakarta. Ya, banci kam aku ingat pun dulu berjuah-juah KP tujuan dulu Tuhan si masuk-masuk kamu.
Bagendam perkenalan ibas turang seni nata nari orang tua ta si reh bekasi nari. Acara tanggodung mari mulih kita, Tuhan Yesus si masuk-masuk kita. Hati-hati di jalan sampai di rumah dengan baik.